Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik. Sebelum melanjutkan pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dengan membacakan doa belajar. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wasi'an. Alhamdulillah. Baik, sebelum melanjutkan, Bapak akan absen terlebih dahulu. Hamdan Hadir. ya, Lutfi Hadir. Kaal ada ya? Ada. Izin katanya? Ya, baik. Sebelum melanjutkan ke pelajaran hari ini, baik, apakah kalian sudah paham pelajaran yang kemarin? Sudah? Udah. Ya. Baik, Bapak akan melanjutkan tentang pada hari ini tentang kedaulatan rakyat. Nah, apakah kalian mengetahui mengapa pentingnya kedaulatan rakyat untuk pemerintah? Coba, yang tahu gak? Coba jelaskan. Yang tahu. Kedaulatan rakyat adalah prinsip fundamental dalam sistem pemerintahan demokratis yang menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Ya, ada yang lain? Kedaulatan rakyat menjamin bahwa kepentingan rakyat terjamin dalam setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah. Ya, betul, bagus. Jadi kedaulatan rakyat itu adalah kekuasaan tertinggi di dalam suatu pemerintahan atau negara. Nah, lanjut ya tentang kedaulatan rakyat nih. Pengertian kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat adalah prinsip yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat. Ini berarti bahwa rakyat memiliki hak untuk menentukan bagaimana negara mereka diatur dan dijalankan dalam sistem pemerintahan yang menganut kedaulatan rakyat. Keputusan penting diambil berdasarkan suara dan kehendak rakyat. Jadi keputusan penting itu diambil berdasarkan suara kehendak rakyat. Jadi kedaulatan itu penting. Suatu negara itu, suatu pemerintahan itu kekuasaan tertingginya ada di dalam negara itu, ada di tangan rakyat kekuasaannya. Nah, lanjut. Nih, ciri-ciri kedaulatan rakyat. Ada 3, partisipasi rakyat, kekuasaan rakyat, sama akuntabilitas. Apa sih partisipasi rakyat nih? Rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik seperti memilih pemimpin selalu melalui pemilihan umum seperti tahun sekarang nih. Pas kemarin bulan Februari, tanggal 14 Februari, kita sudah melakukan pemilihan apa aja? 1, presiden, yang kedua DPR. Nah, seperti DPR, DPD ya, pemilihan. Nah, di bulan sekarang, di bulan November ini kita juga ada pemilihan, yaitu pilkada. Apa itu pilkada? Pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November. Ya. Lanjut, kekuasaan rakyat tuh. Kekuasaan rakyat itu semua kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat. Betul. Jadi kekuasaan tertinggi di suatu negara itu ada di rakyat. Kita rakyat. Seperti kita. Terus yang ketiga, akuntabilitas. Apa itu akuntabilitas nih? Pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat. Setiap tindakan dan kebijakan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan. Jadi pemerintah harus bertanggungjawabkan, rakyat itu harus pemerintah itu harus mempertanggungjawabkan rakyat. Lanjut, nah, kedaulatan rakyat. Di Indonesia, rakyat diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ini menunjukkan bahwa rakyat memiliki kekuasaan untuk memilih kepemimpinan dan menentukan arah kebijakan negara. Sudah diatur kedaulatan rakyat itu dalam undang-undangnya, dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2. Berarti jelas kewenangan rakyat itu nih.
pentingnya kedaulatan rakyat. Apa pentingnya tuh kedaulatan rakyat? Itu sangat penting, menciptakan pemerintah yang demokratis dan adil. Dengan adanya kedaulatan rakyat, masyarakat dapat satu, menentukan pemimpin. Yang kedua, mengawasi pemerintah. Kita itu bisa menentukan pemimpin dengan cara apa? Yaitu pemilihan, pemilu kepala presiden, DPR RI, DPD, bupati, gubernur, bahkan kepala desa juga kita bisa menentukan. Kedua, mengawasi pemerintah. Rakyat memiliki hak untuk mengawasi dan mengkritik. Kita berhak mengawasi setiap ada kegiatan di pemerintahan, mengkritik. Kita bisa. Jadi kita dapat simpulkan kedaulatan rakyat adalah prinsip dasar dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Dengan memahami dan menerapkan kedaulatan rakyat, kita dapat berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik, di mana suara dan hak setiap individu dihargai. Sebagai generasi muda, penting bagi kita untuk aktif berpartisipasi dalam proses politik dan menjaga kedaulatan rakyat agar tetap terjaga nih. Seperti kita generasi muda, kita harus aktif dalam proses politik, dalam kepemerintahan, dalam di masyarakat. Kita harus aktif merangkul masyarakat bagaimana supaya kita dipandang oleh masyarakat. Tunjukkan bahwa rakyat itu berhak mengkritik, berhak mengawasi pemerintahan itu. Nah, baik. Nah, sudah selesai. Nah, di dalam kedaulatan rakyat ini sudah paham semuanya? Sudah. Nah, baik. Nanti di pertemuan yang akan datang selanjutnya, Bapak akan membuat kelompok dan nanti dibagi 1 atau 2 kelompok, yaitu tentang mengenai mencarikan kedaulatan rakyat. Nah, baik, tidak ada yang ditanyakan kan? Tidak. Nah, baik. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mohon maaf bila Bapak ada salah kata, bila ada salah ucap pada kalian. Nah, baik, sebelum menutup akhir pembelajaran ini, marilah kita berdoa dengan membacakan surat Al-Asri. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Belajar PKN Bersama kita wujudkan bangsa yang berprestasi. baik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.